tapi sekarang sudah cerah ini. Nganjuk gimana Nganjuk? Apakah masih berangin? Iya, saat ini masih berangin dan belum hujan nih. Iya, iya, baik. Saya juga ingin sapa narasumbernya nih. Assalamualaikum, selamat sore Bu Dewi, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Panji. Nggih, ya mohon maaf. Maaf ini lagi di rumah saudara. Di mana? Di rumah Ya, ini saja? lagi dalam posisi tidak. Oh gitu, tapi kelihatan Iya, nggak di rumah ini lagi. Nggak. oh Oke. lagi di satu tempat gitu ya. Tapi kelihatan anu kok nggak berpengaruh terhadap aura kecantikannya Bu Dewi ini. Baik, Bu Dewi bisa dengar suara saya, Bu? Aduh, pinternya Mas Tapi ini backgroundnya asik loh, Panji. kayak warnanya Susi, hijau. Hijau berarti teduh biasanya begitu ya. Ya, Bu Dewi. Bisa, bisa, bisa. Mm-mm. Baik, suaranya agak Ya, ya, ya. putus-putus kelihatannya nih Bu. Tapi oke, mudah-mudahan nanti lancar ya. Bu Dewi, tema Ya, kita adalah susahnya hidup bareng mertua. Ini persis pengalaman yang dulu pernah saya alami. Jadi awal-awal waduh. awal-awal menikah itu masih di PMI, Pondok Mertua Indah. Nah ini ada Iya, plus iya. minusnya ini. Ada plusnya itu kan kita nggak keluar uang untuk kontrak gitu ya, kos gitu. Tapi minusnya ya gimana ya kalau kita nggak ada hubungan baik dengan Iya, mertua jadi nggak enak juga ini. Mau nggak bisa dijelaskan lebih jauh nih Bu Dewi? iya. Iya, jadi benar Mas Panji, kalau masih di awal-awal ya sudah menikah dalam waktu yang lama, dia merasa juga tidak nyaman gitu ya dengan tinggal dengan mertua ya, di PMI itu. Jadi sebenarnya begini masalahnya. Seringkali kalau kita hidup bersama mertua, itu kita harus tahu. Itu yang harus kita ketahui adalah nakoda kapal ya. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita itu tinggal di tempatnya mertua, maka sebenarnya kita masih statusnya anak. Nah, padahal di satu sisi Anda ingin dihargai, ya para pasangan muda ini kan ingin dihargai sebagai orang yang sudah apa ya, sudah mapan. Maksudnya saya sudah menikah loh, saya kan harus bisa mengambil keputusan, saya harus. Jadi sebenarnya persoalan-persoalan itu lebih kepada hak yang mereka ingin minta gitu ya. Padahal seringkali saya sampaikan juga pada kalau saat konsultasi pada persoalan perkawinan karena mertua itu adalah selalulah ingat bahwa kalau kita tinggal di rumah mertua, maka itu nahkoda itu hanya satu. Sebuah rumah itu nahkoda itu adalah satu. Artinya kalau kita tinggal di mertua, harus berperilaku sebagai anak walaupun Anda sebagai kepala rumah tangga ataupun seorang ibu. Jadi tetap harus sebagai seorang anak, khususnya khususnya adalah ketika ada berada di lingkungan rumah mertua ataupun di lingkungan dalam keluarga ataupun di lingkungan ada di dalam. Karena Anda tinggal dengan mertua, maka memang tidak bisa Anda harus mengikuti apa makanan yang dimakan oleh mertua. Anda hanya bisa memberikan subsidi misalnya keuangan atau mereka memberikan usulan, tetapi kembali lagi agar tidak terjadi konflik, maka harus diturunkan ego kita dan kita harus punya prinsip bahwa rumah itu ada satu nahkoda. Nahkodanya siapa? Kalau Anda tinggal di rumah mertua, nahkodanya adalah bapak ibu Anda gitu. Jadi apapun yang terjadi harus izin dengan bapak ibu. Artinya keluar rumah pun walaupun Anda sudah menikah tetap harus izin sama orang tuanya gitu ya. Jadi itu yang paling penting karena walaupun Anda sudah menikah tapi karena tinggal. Namun apakah dalam relationship dengan istri, Anda harus juga menyampaikan hal yang sama. Kalau misalnya ya, ketika Anda tinggal di rumahnya si perempuan atau Anda seorang wanita, Anda harus menyampaikan kepada suami Anda bahwa nakoda sekarang ini di rumah ini adalah ibu dan bapak. Jadi Anda tidak boleh mempunyai keinginan sesuatu hal
sendiri gitu ya. Misalnya aku mau akhirnya memasak sendiri-sendiri, itu juga sebenarnya tidak bagus karena itu menjadi juga ketersinggungan gitu ya. Justru disitulah letaknya bagaimana Anda mengkomunikasikan kepada mertua. Kalau mau makan yang lain ya Anda harus keluar gitu misalnya, izin keluar itu. Kalau mau memberikan makan untuk dibawakan ke rumah itu ya harus dibawakan. Seperti itu. Jadi kembali lagi ingat adalah prinsip nahkoda kapal. Itu yang paling penting. Hmm, Begitu Mas Panji. betul, karena kalau kapal itu nakodanya ada dua, bisa-bisa pecah di tengah ini. Satunya pingin ke Iya, kanan, satunya pingin ke kiri, begitu ya. ya, betul Kalau ini gitu. saya bayangkan kayak mobilnya Mr. Bean itu. Baik, saya coba ke Cak Pras ini. Cak Pras, ada pengalaman kah? Atau sekarang masih di komplek PMI nih, Pak Cak Pras? Alhamdulillah, setelah nikah ya ada rumah, meskipun juga pemberian. Iya, Ya tapi Pemberian. harus bersyukur. benar di awal-awal ada 1 bulan atau 2 bulan ketika istri saya tinggal di rumah saya, memang ada sesuatu hal yang tidak nyaman. Menurut ceritanya, dia merasa ketakutan ketika melakukan sesuatu hal, mulai dari masaknya, kebersihan rumah itu katanya pernah cerita itu dia takut kalau melakukan hal. Padahal sebetulnya orang tua saya juga nggak begitu-begitu amat kayaknya. Iya, iya, betul. Itu mungkin masalah adaptasi ya itu ya, adaptasi. Jadi kalau kalau ini kan nggak ada problem sebenarnya dari keluarganya Pak Pres itu nggak ada Mas Pres itu nggak ada problem, itu hanya masalah adaptasi dan rumah baru gitu aja gitu. Adaptasi aja karena sungkan, karena baru masuk, itu kan adaptasi aja. Iya, baik. Saya juga Jadi undang untuk Anda sahabat pendengar yang sebenarnya ingin bergabung silakan di kalau 0821 ya 3264 109 atau juga Anda bisa on air langsung di 031 896 1514. Baik, Bu Dewi di sisi lain begini Bu, ketika ada istilahnya pasangan yang baru menikah begitu ya, kadang-kadang ada diskusi di antara pasangan tersebut kira-kira untuk sementara sambil mencari hunian baru atau persiapan untuk menempati rumah baru gitu ya. Ini kenapa kok kadang-kadang yang cowok kalau di rumah mertuanya dibandingkan ketika cewek di rumah mertuanya, ini kok lebih baperan yang perempuan gitu ya. Dalam arti kata lebih takut, lebih worry seperti yang sedikit digambarkan oleh Cak Pras tadi, tapi dari sisi prianya mungkin lebih cuek atau bagaimana ini Bu Dewi? Apa memang betul begitu ya? ya, betul. Itu karena kaitannya dengan psikologi gender ya, sebagai laki dan perempuan gitu ya. Karena bisa jadi karena di situ merasa bahwa aktivitas yang lebih banyak dilakukan dengan keluarga itu adalah aktivitas ketika dengan istri ya, dengan perempuan ya. Sedangkan para peran dia untuk seorang laki-laki adalah keluar. Jadi dia seringkali bekerja, itu beda juga pada perempuan-perempuan yang bekerja. Kadang-kadang konfliknya tidak sebanyak ketika perempuan-perempuan itu tidak bekerja. Kalau dia tidak bekerja, akhirnya selama waktu sekian lama waktu untuk dihabiskan bersama mertua kan lebih banyak. Nah, sebenarnya yang terpenting di sini adalah bagaimana seorang wanita itu tidak, kalau pada laki-laki juga ada sih Mas Panji, tapi memang tidak sebanyak untuk wanita. Wanita itu kan mainnya main perasaan ya. Hmm. Secara psikologis memang dia lebih main perasaan, dia lebih peka, emosionalnya tuh lebih lebih lembut. Ya, itu memang takdir ya bahwa dia seorang wanita memang sepertinya itu gitu. Namun ada juga perempuan-perempuan yang karena dia waktu habis bekerja, maka kadang-kadang tidak berlama-lama konflik yang terjadi karena dia lebih banyak waktu dihabiskan di luar sehingga tidak begitu lebih intens ya pada perempuan-perempuan yang ada di rumah gitu. Kalau perempuan ada di rumah mungkin waktunya intens ketemu dengan mereka. Baik. Begitu, J. Mas. Saya serahkan kembali ke Ersel Nganjuk. Pras ada pertanyaan kah di sana? Ya, ada pertanyaan. Ini dari Rina. Saya tinggal dengan mertua. Suami saya sudah
Nanti untuk bersabar menghadapi mertua saya yang cerewet. Awal-awal saya bisa menerimanya, namun saat ini saya sudah punya anak, saya sudah tidak kuat lagi karena mertua saya ikut-ikutan dalam mendidik anak saya dan salahkan. Ini dari Mbak Rina. Ya, ya. Oke, ini persoalan yang sering kali terjadi ya, apalagi kalau sudah punya anak. Jadi pada proses pengasuhan yang harus dilakukan oleh Mbak Rina ya, itu ya, Mbak Rina. Tapi sebenarnya betul yang disampaikan oleh suami ya, sabar gitu ya, sabar gitu ya. Tapi memang sabar itu kan ada batasnya gitu katanya ya. Ya, jadi kalau misalnya sudah punya putra ya, karena ini sudah punya putra, kembali lagi pengasuhan itu adalah milik Anda karena Anda ada di situ gitu ya. Itu keluarga Anda gitu ya. Sehingga kalau misalnya pengasuhan orang tua itu tidak sesuai, maka Anda harus menyampaikan gitu. Jadi salah satu begini loh, satu contoh yang paling bisa dilakukan kepada neneknya. Misal kalau panggilnya Uti atau nenek, nenek ini sih misalnya si siapa ya, Rika lah misalnya. Rika ini sensitif untuk makan makanan yang micin. Tolong tidak dikasih makanan yang berbau micin seperti ini. Karena kemarin ada gini. Itu prinsip-prinsip itu yang harus disampaikan. Jadi dalam pengasuhan itu tidak kemudian ketika ada kejadian disalahkan, bukan. Tetapi Anda, Mbak Rina ini harus menyampaikan rule-nya, aturannya. Artinya begini, Bu, misalnya Bu, si Rika ini jangan dikasih ini karena dia, jadi kasihkan alasan. Bu, kemarin Rika ini terjadi ini, misalnya dia harus seperti ini, ya itu kalimat-kalimat. Bu, Rika ini sekarang sudah sekolah seperti ini, maka yang dilakukan adalah seperti ini. Jadi mohon untuk tidak jadi perilaku asertif itu juga harus disampaikan, ya, asertif, berani tegas, karena anak itu memang sudah menjadi pengasuh. Namun kalau misalnya si orang tua mengatakan misalnya kamu tahu suami kamu itu didikan, itu yang sering kali terjadi. Suami kamu tuh didikannya ibu, kamu tahu nggak? Dia kan baik. Kamu tahu kan suami kamu itu baik, itu hasil didikan saya. Jadi saya ingin cucu saya nanti saya didik juga seperti, nah itu kalimat yang biasanya muncul di dalam konflik di dalam sebuah rumah tangga. Nah, kalau dengan demikian, maka sebenarnya Mbak Arina bisa menyampaikan, iya Bu, Ibu memang seorang ibu yang bagus di zamannya. Karena tantangan sekarang tidak sama dengan tantangan yang kemarin. Di zamannya, itu mungkin satu. Ibu bagus sekali. Jadi jangan kemudian, bukan, lah itulah dulu, ya bukan. Di zamannya. Jadi ibu, ya kalimat-kalimat yang lembut ya. Di zamannya memang seperti itu gitu. Di zaman sekarang, variasi makanan itu banyak. Sehingga kita harus hati-hati memilih makanan untuk anak-anak misalnya. Zaman sekarang ini tuntutannya sangat banyak, maka apa yang harus dilakukan, stimulasi pada anak harus seperti ini. Itu yang mungkin harus clear ya, disampaikan. Jangan kemudian aliran kebatinan, ngamuk, ya itu akhirnya yang terjadi, yang dikena konflik Anda, rumah tangga Anda yang bermasalah nantinya. Begitu. Iya, Begitu baik. Mas Rat. Ya, buat. Iya, sementara ini dari Suara Sidoarjo, ini juga ada pertanyaan Bu Dewi dari Safira yang ada di Candi, yang juga sampai sekarang masih PMIG ini kelihatannya, dan bercerita kadang-kadang seringkali ada konflik dengan suami, misalnya dalam pola pengasuhan anak, antara kadang-kadang suami kerja, istrinya juga, Mbak Safira ini juga kerja. Terus ketika dalam pemberian pengasuhan anak itu kadang-kadang orang mertua tidak sesuai dengan harapannya, terus diadukan ke suami nggak berani menegur orang tuanya, justru Mbak Safiranya sendiri nih yang ditegur ini, karena kebetulan sekarang menempati rumah orang tuanya suaminya. Monggo, ada komentar ini Mbak Bu Dewi, mohon maaf. Ya, Mbak Safira, saya bisa paham ya, apalagi kalau Anda berdua bekerja gitu ya, sehingga pengasuhan selama ini yang mengerjakan adalah si siapa orang di rumah gitu, dan Iya, kemudian mertua. karena di rumah maka mertuanya kan paham betul gitu ya, dia memberikan pengasuhan yang kayak gini gitu ya. Nah,
akhirnya ini yang harus dipahami dulu, bahwa sebagai pasangan Anda harus paham betul pengasuhan itu kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang tentang pengasuhan itu harus perlu diperhatikan, yaitu tentang tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, nilai-nilai apa yang mau ditanamkan. Karena seringkali menjadi konflik karena dia tidak bisa menyampaikan nilai-nilai yang harus ditanamkan. Jadi begini, tentunya pengasuhan kalau sudah dipasrahkan kepada mertua atau kepada orang di rumah, maka harus disepakati dulu yang tadi seperti yang saya sampaikan ke Mas Pras. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Itu harus clear dulu. Misalnya si anak harusnya bagaimana, bangunnya bagaimana, dan nilai-nilai. Jadi pada perilaku boleh dan tidak boleh, dan nilai, value. Value itu misalnya value tentang kepada orang tua harus menghormati. Kalau misalnya dia harus cuci tangan, harus menghargai, itu value, nilai-nilai kehidupan. Misalnya dia harus menghargai saudara, dia harus menghormati saudara, itu yang harus disampaikan gitu. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja asal itu disampaikan, jadi tentang apa yang tidak boleh dan boleh, dan kemudian nilai-nilai apa yang menjadi bahan untuk perkembangan anak, untuk anak Anda gitu ya. Dan tadi yang saya sampaikan mungkin bisa menyampaikan juga di zamannya berbeda gitu ya. Zaman itu berbeda, itu zaman dulu dan zaman sekarang gitu ya. Jadi mungkin itu. Dan kembali lagi tolong di dalam tinggal dengan mertua memang harusnya seorang suami paham betul gitu ya. Karena saya bisa paham seorang suami akan bingung dia kan antara ibunya dan antara istrinya gitu ya. Jadi disinilah sebenarnya ujian bagi seorang pria ketika Anda masih tinggal bersama ibu Anda dan istri Anda ada di situ. Jadi Anda adalah orang-orang yang netral yang bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan apa yang boleh. Jadi jangan kemudian memarahin istri atau kemudian komplain pada istri, tapi boleh langsung ngomong kepada mertuanya begitu. Atau pada orang tua ya. Seperti itu, karena itu tinggal dengan Anda ya, orang tua Anda. Itulah kadang-kadang kalau kita sikapi manisnya, getirnya ketika kita hidup jadi satu sama mertua atau orang tua begitu ya, meskipun sudah berkeluarga. Ya mudah-mudahan ada rezeki berlebih begitu sehingga bisa beli rumah sendiri, syukur. Begitu ya Bu Dewi ya. Baik, Bu Dewi Pras dan juga sahabat pendengar pemirsa yang lain, kita jeda dulu ya 5 menit. Nanti kita akan lanjutkan kembali ruang psikologi dengan tema susahnya hidup bareng mertua. Masih ada peluang kesempatan bagi Anda sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada untuk bergabung lewat teleponnya Ersal FM Nganjuk juga boleh, di Suara Sidoarjo juga bisa, di SMS WA 0821 3264 109. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, kalau ada gangguan atau kendala pada mata Anda, segera bawa ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma selalu menegakkan protokol kesehatan, di mana Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan. Tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Dapatkan promo spesial akhir tahun, operasi katarak PCO-emulsification hanya 8 jutaan. Info lebih lanjut silakan hubungi Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma, Raya Kalijati nomor 40 Taman Sidoarjo, telepon 031 9978 2000, 031 9978 2000, extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga,
istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Hello. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik, seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ, Bupati Sidoarjo. Masif ini artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang. Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan, karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada. Anda masih bersama di Ruang Psikologi dengan tema kita Susahnya Hidup Bareng Mertua bersama narasumber Dr. Dewi Retno Suminar MSI, psikolog yang juga dosen psikologi dari UNER. Baik, saya ke Nganjuk dulu Bu Dewi, mohon izin. Ini ada pertanyaan ini yang luar biasa banyak kelihatannya di sana. Prasetyo sampai bingung ini. Ya, Pras. Iya. Kalau dengar semuanya itu kayaknya saya bersyukur, alhamdulillah gitu. Saya baca-baca curhatan dari teman-teman Ersal ini.
bersyukur ya di awal sudah ada dikasih bantuan sama orang tua masih. Iya. Cak Panji dan Bu Dewi, ini langsung saja ya. Boleh. Ada pertanyaan dari teman Ersal, ini ada Santoso. Saya sudah tinggal sendiri dan rumah itu dibeli patungan antara orang tua saya dan mertua. Tapi orang tua istri saya dalam mengatur rumah tangga dan menuntut saya untuk ini itu yang membuat saya pusing. Dan beliau juga mengungkit-ungkit terkait dengan pembelian rumah. Terima kasih. Ini pertanyaannya ya. Ya, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya yang harus dilakukan adalah kembali lagi pada prinsip asertif ya, berani tegas gitu ya. Jadi begini, jadi memang kadang-kadang Anda harus bisa paham gitu ya Mas Santoso ya, bahwa orang tua itu kadang-kadang dimanapun, orang siapapun, itu kalau dia marah atau dia jengkel, itu kebiasaan orang itu adalah mengungkit-ungkit apa yang pernah dilakukan. Itu kebiasaan. Ada beberapa orang yang tidak bisa menahan. Ada beberapa orang yang tidak bisa menahan. Ketika orang marah itu kan pada prinsipnya kalau orang marah itu maunya C, dia bisa ngomong A sampai Z. Jadi apa yang dulu dan apa yang akan datang. Jadi apa yang akan terjadi di masa yang datang dan apa yang sudah dilakukan di masa yang lalu, atau yang kesalahan apa di masa lalu, kekurangan apa di masa lalu. Itu kita harus paham seperti itu. Artinya begini, ketika Anda disikapi dengan misalnya orang tua misalnya jengkel dan kemudian mengatakan dan kemudian di sela-sela itu menyampaikan gitu ya tentang bantuan rumah yang dulu misalnya gitu, jangan dimasukin hati gitu. Jangan dimasukin hati. Yang penting itu jangan dimasukin hati. Kemudian bagaimana caranya untuk orang tua yang terlalu ikut campur, misalnya dia ikut mengatur, misalnya kayak gini. Anda bisa ada pilihan kata, choice of word, cara-cara untuk menyampaikan kata yang bagus ketika Anda coba untuk menyampaikan ke orang tua. Yang paling mudah misalnya, aduh terima kasih, atau bisa mama misalnya atau ibu, bantu saya ya ibu, bantu saya biar saya bisa lebih mandiri. Jadi bukan dilawan, tapi menghimbau. Bantu ibu biar saya bisa lebih mandiri. Ibu mersani aja, nanti kalau ada apa-apa saya akan ngomong sama ibu. Terima kasih, Mak. Saya bantu hamba untuk mandiri. Bantu saya untuk mandiri. Bantu saya untuk bisa mengatur rumah tangga saya sendiri. Jadi bukan Ma, aku tuh sudah menikah, jangan ikut campur. Bukan itu. Itu kalimat yang kadang-kadang salah. Jadi sebenarnya komunikasi itu seringkali menjadi konflik di dalam rumah tangga untuk orang-orang yang dengan mertua, dengan ini hanya gara-gara cara untuk mengatakannya. Coba diambil dengan cara yang tolong bantu saya untuk bisa lebih mandiri. Bantu saya gitu ya. Bantu saya untuk mengelola rumah ini gitu. Bantu saya. Misalkan, aduh kamu tuh dulu patungan loh untuk bisa beli rumah ini. Ya mama doakan ya mama aku bisa nanti bisa beli lagi rumah lagi, doakan untuk dapat rezeki. Jadi kan sesuatu hal yang tidak dilawan untuk hal yang itu tadi. Itu adalah cara-cara untuk lebih. Kenapa? Karena kalau itu misalnya dikatakan dilawan dengan perasaan ego, itu pasti akan terjadi bertengkar. Jadi pilihlah kata. Kembali lagi kalau dalam komunikasi itu saya seringkali mengatakan selalulah bermain dengan ego anak. Bermainlah dengan ego anak pada situasi kepepet. Itu suatu kepepet artinya gini, saya tuh udah marah, saya tuh sudah merasa dikecilkan, saya tuh suaminya anaknya dia, tapi kenapa kok dia mengatakan seperti itu? Kan merasa dikecilkan. Nah, kalau dia merasa dikecilkan itu, gunakan ego anak. Ya deh mama, kalau tuh habis ini deh, bantu deh doakan lah, nanti habis ini bisa, kalau enggak siapa tahu nanti dapat rezeki sehingga bantuan mama itu bisa saya kembalikan juga gitu kalau mama, atau kalau enggak kita bisa beli lagi rumah yang lain gitu. Jadi berilah sesuatu hal ego anak Anda. Ego anak itu sangat membantu sekali dalam situasi kepepet. Jangan gunakan ego. Ego itu kan ada 3. Ego orang tua, ego dewasa, dan ego anak. Nah, kalau ego orang tua yang kita mainkan, pasti kita tersinggung. Kita pasti tersinggung. Nah, kita turunkan ke ego anak kita. Ego anak itu adalah minta.
minta orangnya spontan, ya, adaptif. Jadi anak ini tuh enggak dendam. Oleh karena itu bawa ke ego anak. Caranya itu tadi banyak bertanya, kemudian minta bantuan, minta ini. Itu makin akan menurunkan. Nah, kalau di situasi ini biasanya orang tua dengan ego orang tua, nah iya karena itu kamu harus bisa bekerja dengan bagus. Nah, udah berbeda nanti nadanya. Nadanya akan berbeda. Ya, itu jadi tarik ke ego dengan menggunakan ego anak. Ya, dalam komunikasi. Ya, itu buat Mas Santoso. Jadi kembali lagi jangan dilawan gitu, jangan dilawan. Karena kalau dilawan pasti ya tinggal iya gitu, itu akan lebih mudah gitu ya. Tuh yang dipakai. Begitu. Yeah. Baik, ini juga ada pertanyaan dari satu di antara sahabat Suara Sidoarjo yang sudah menyampaikan pertanyaannya lewat WA di 08213264 109. Ini keadaannya mungkin bisa dibilang antara tidak tinggal dengan mertua sih, cuma rumahnya berdampingan dengan rumah mertua. Ini yang kalau bisa saya katakan agak lucu juga, dalam arti kata ya punya rumah sendiri iya, tidak tinggal dengan mertua sih iya, tapi rumah berdempetan tembok dengan mertua. Kadang-kadang juga mertua ikut campur. Dari Ibu Wati yang ada di kawasan Buduran mau menanyakan, kadang-kadang mertua saya seringkali bolak-balik mampir ke rumah saya karena rumah saya memang mepet satu tembok dengan rumah saya. Apa yang harus saya lakukan supaya beliau nggak gampang tersinggung? Kemudian 2 pertanyaan sekaligus ya Bu Dewi ya, mohon maaf ya. Boleh ya Bu? Iya. Baik. Monggo. Dari Mbak Lesti, ini bukan Lesti Kejora tapi Lesti di Jabon. Mertua saya ini suka kasar sama anak saya, padahal saya sendiri nggak pernah marahin anak. Saya jengkel lihatnya. Ada solusinya Bu? Monggo Bu Dewi. Ya, terima kasih. Saya jawab Mbak Lesti dulu ya, Mbak Lesti dulu ya, yang dari Jabon tadi ya, Mbak Lesti. Kalau misalnya menemui mertua yang misalnya kasar ya kepada anak, Mbak Lesti langsung aja menyampaikan, Ibu, kayaknya ya itu, Ibu jangan misalnya, Bu, anaknya diinggirkan dulu, jangan di depannya anaknya ya. Ngomong aja gini, Ibu, tadi saya lihat Ibu ngomongnya terlalu keras sama anak gitu ya. Kok saya nggak nyaman ya Bu ya, tolong dong Bu bantu saya gitu ya, bantu saya. Karena nanti kalau misalnya Ibu pengen ada sesuatu yang salah dari anak saya, tolong sampaikan ke saya Ibu, akan saya coba bantu untuk ngomong ke dia biar Ibu tidak emosional. Itu harus diomongkan. Jadi jangan kemudian marah dan kemudian mengambil suatu label. Nah, karena kadang-kadang kita belum tahu kasarnya itu kenapa. Ya kan, kasarnya kenapa? Atau memang ibu ini cara bicaranya kasar. Jangan, tolong dilihat dulu. Jadi jangan kemudian dilabel kemudian dia kasar atau nah. Jadi kepada Mbak Lesti tolong harus menyampaikan ketidaksetujuan Anda harus disampaikan. Namun kembali lagi ketidaksetujuan itu disampaikan jangan di hadapan anak-anak. Jadi ketika anaknya sudah pergi, Ibu tadi saya lihat Ibu kok gini, kok saya nggak nyaman ya Bu. Nah, itu harus disampaikan ya. Kemudian jadi kembali lagi harus berani tegas ya disampaikan, tapi dengan pilihan kata yang pas. Nah, kemudian ini buat Mbak Wati ya itu Mbak Wati memang sudah punya rumah sendiri ya, tapi karena perdampingan ya ini ada beberapa orang tua yang memang sebenarnya ada satu hal yang membuat orang tua itu yang perlu dipahami oleh para semuanya ya. Itu di orang tua itu ada yang disebut dengan emptiness syndrome, sindroma sangkar kosong. Nah, biasanya ibu atau bapak ini ketika dia melihat orang lain itu kalau mereka tidak berinteraksi, kok nggak ada di rumah, mereka kesepian gitu, mereka akan lebih sering datang gitu ya, akan lebih sering datang atau menelpon atau dia menangis, apalagi kalau misalnya si ibu ini tidak punya aktivitas, misalnya aktivitas sosial. Oleh karena itu pada ibu-ibu itu biasanya saya sarankan untuk ngikutin kegiatan sosial sehingga tidak ngeriwui pada
anak-anak dan mantunya gitu ya. Jadi kalau dia punya kesibukan sendiri, pasti dia tidak akan cawe-cawe apapun yang dilakukan oleh keluarga. Nah, sekarang caranya gitu ya, tolong lihat ibu mertua Anda ini kalau misalnya aktif di kegiatan organisasi, enggak. Kalau misalnya enggak, ya tolong diajak dong, dikenalkan. Anda misalnya ada pengajian apa, ada kemudian kegiatan sosial apa di tetangga Anda sampaikan ke itu loh ibu saya, mertua saya diajak. Nah, paling tidak dengan seperti ini akan mengurangi frekuensi sehingga Anda bisa menata keluarga Anda dengan lebih leluasa. Tapi jangan salahkan juga, misalnya udah walaupun berdampingan karena dia sudah sibuk, bisa jadi kalau ada acara pulang, ada kue, ya biasa dong dia antar ke keluarganya. Tapi kan lebih positif. Jadi tidak kemudian menjadi terlalu mengatur. Kembali lagi berikan aktivitas karena biasanya ibu itu biasanya ada emptiness syndrome ya, sindrom sangkar kosong. Jadi dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak berarti, sehingga dia mencari kesibukan dengan sering-sering mampir ke tempat Anda. Karena rumahnya berdampingan, dekat kan? Jadi sering datang gitu ya, ke samping gitu. Dekat. Nah, begitu, Mas Panji. Iya, Bu Dewi. Baik, saya ke Pras. Ada pertanyaan terakhir mungkin? Iya, ada. Tapi kalau saya mertua atau orang tua saya datang ke rumah malah seneng ya. Biasanya bawa makanan banyak. Dan juga kasih uang saku untuk cucu-cucunya gitu ya. Nanti kasih sembako dan banyak lah. Dan terus uang sakunya nanti larinya ke orang tua. Sekian pertanyaan dari teman-teman, mohon maaf belum bisa kebaca. Ini ada Sinta, saya baru menikah 3 bulan dan saya tinggal bersama mertua. Pagi bangun, mencuci, masak, bersih-bersih. Setelah itu saya berangkat kerja. Pulang kerja, saya istirahat. Mertua sering mengomel, bilang saya suka malas-malasan, rumah kotor, diam saja. Padahal sudah capek seharian. Gimana? Ini Cak Panji. Ternyata 3 bulan matu saja menikah. Monggo Bu Dewi. Iya, terima kasih. Jadi begini Mbak Sinta, ini kan hanya persepsi ya, persepsi antara, jadi menyamakan persepsi bahwa saya sudah membantu, saya sudah cawe-cawe terhadap rumah dengan situasi tidak cawe-cawe atau tidak peduli. Nah, ini kan sebenarnya persoalan pedulinya kayak apa yang harus dilakukan. Ya, untuk merubah persepsi ini biar agar sama, tentunya suami Mbak Sinta yang harus berperan. Misalnya suatu contoh, misalnya menyampaikan, iya loh Ma, tadi itu Sinta pagi tadi udah gini, sekarang tidur, capek dia sekarang lagi tiduran, karena tadi sudah kerjaan di kantor banyak. Jadi memang penetralisirnya adalah si suami, peran suami. Sebelum nanti kemudian diklirkan, caranya adalah menyepakati gitu ya. Atau misalnya Mbak Sinta, kalau mertua menyampaikan kalau seperti itu langsung ke hadapan Mbak Sinta harus langsung menjawab, iya Ibu, saya juga sebenarnya mau bantu. Sebenarnya saya mau membantu, namun ini tadi ada kerjaan di kantor yang membuat badan saya capek, saya ingin tidur karena saya kecapean. Nanti saya bantu Ibu. Itu akan lebih mudah. Tapi kalau yang sering kali terjadi menjadi konflik adalah tidak mau ikut-ikutan itu ketika Mbak Sinta mendapatkan informasinya dari orang lain. Ini yang harus diwaspadai. Karena ini yang sering kali juga menjadikan konflik antara mertua dan menantu. Itu yang sering kali terjadi karena kadang-kadang si menantu dapat informasi misalnya dari pembantu di rumah, dari kakaknya, dari adiknya, Mbak, Ibu tadi marah-marah loh, Mbak nggak mau ikut bantu. Nah itu yang seringkali harus di stop. Jangan kalau misalnya seperti itu tidak langsung menyampaikan kepada Anda, nggak perlu Anda coba untuk bereaksi gitu. Atau misalnya untuk mengklirkan, Anda bisa menanyakan langsung kepada Ibu. Jadi jangan kemudian diiyakan. Karena memang kalau tinggal sama mertua, Anda harus hati-hati juga dalam bersikap, dalam arti begini, anggap dia sebagai ibu Anda. Anggap dia sebagai ibu Anda dengan menyampaikan apa yang Anda rasakan.
Jadi jangan melalui orang lain, tapi kalau saya melalui suami boleh, karena itu suami adalah menetralisir biasanya. Namun jangan percaya apapun yang dilakukan atau dikatakan oleh orang lain tentang Anda. Atau misalnya mertua tadi ngomong, ibu tadi ngomong kayak gini loh Bu, nggak usah didengarkan, langsung ada Anda mengatakan. Karena kadang-kadang ini kan hanya persepsi ya, persepsi. Anda mempunyai persepsi bahwa saya sudah membantu, namun dari persepsi si mertua belum, kan gitu. Nah persepsi ini harus disamakan persepsinya. Nah, menyamakan persepsi itu harus dikomunikasikan. Dan untuk tahap awal, mulailah dari suami dulu yang menetralisir dulu, baru kemudian Anda menyampaikan. Mungkin hari besok misalnya, aduh Ibu akhir tahun ini banyak sekali pekerjaan. Nyun duko ya Bu, saya nggak bisa bantu yang banyak, saya cuma tadi pagi saya sudah nyapu, sudah kayak gini-gini. Sampaikan aja. Jadi seperti kepada Ibu ketika menyampaikan. Bayar untuk rasa sungkan itu harus dihilangkan. Ya, itu yang laku tuh. Begitu. Mas Panji. Baik. Terima kasih Bu Dewi. Halo? Dari apa yang Anda sampaikan tadi memang komunikasi. Mas Panji? Iya. Dengar suara saya Bu Dewi? Iya Ram? Dengar. Oke, siap. Dengar. Karena operatornya ini juga baru ini. Tapi kuncinya adalah komunikasi itu hal yang perlu kita kedepankan ya. Bagaimanapun juga hidup bersama mertua atau orang tua, apalagi dengan pasangan kita ini kan memang ya namanya kepala boleh sama, tapi kadang-kadang isinya beda-beda gitu ya. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Bu Dewi, komunikasi itu adalah sesuatu hal yang perlu kita kedepankan. Baik, banyak ilmu yang kita ambil hari ini Bu Dewi. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Sukses untuk segala aktivitasnya. Salam sehat dan juga salam untuk keluarga Bu Dewi. Assalamualaikum. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat di Ersel Nganjuk. Terima kasih Pras. Ada sahabat-sahabat juga di Prajangkasa Trenggalek serta RGR Tulungagung yang sudah menyimak acara Ruang Psikologi untuk edisi hari ini, hari Sabtu 26 Desember 2020. Tema kita adalah susahnya hidup bareng mertua. Saya Panji, akhir tugas, selamat sore, selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Suara Sidoarjo, informatif, cerdas, menghibur. Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur. Sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur.
Nah, setiap Sabtu dan Minggu, luar biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di program Potret Jawa Timur. Untuk edisi pertama, kita ke Kota Blitar yang terkenal dengan makam Bung Karno-nya. Tapi, selain makam Presiden pertama, juga ada wisata religi lainnya. Salah satunya Gua Maria Sendangrejo. Tempat yang satu ini menjadi salah satu jujukan wisatawan Nasrani untuk berdoa. Afik Rahardian, Mahardika, Kota Blitar. Sobat, bukan hanya makam Bung Karno, Kota Blitar juga memiliki beberapa wisata religi lainnya. Yang cukup eksis adalah wisata religi Gua Maria Sendangrejo, Kota Blitar. Tempat wisata ini berada di Kota Blitar sisi utara, tepatnya Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Sesuai dengan namanya, Gua Maria Sendangrejo ini memang menjadi salah satu jujukan wisatawan Nasrani untuk melakukan ziarah sekaligus doa-doa. Dinamakan Gua Maria Sendangrejo karena sekitar lokasi ada sebuah mata air yang tidak pernah kering meski musim kemarau. Dari dulu hingga sekarang, banyak orang percaya bahwa mata air ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit dengan meminum atau membasuhkan air ke anggota badan yang dikeluhkan. Namun, keberadaan mata air tersebut bukan satu-satunya yang dicari, karena kegiatan doa dan devosi yang paling sering dilakukan pengunjung Kristiani saat datang ke Gua Maria Sendangrejo. Apalagi di lokasi tersebut telah dibangun rumah doa dan ibadah yang terletak bersebelah dengan Gua Maria. Keadaan atau suasana di Gua Maria sendiri terbilang cukup sejuk karena banyak pepohonan yang tumbuh di sekitarnya. Selain itu, di kompleks Gua Maria, Anda juga bisa menemui aliran sungai yang memisahkan pelataran doa dan jalan salib. Ini yang menarik. Di lokasi jalan salib ini, pengunjung akan menjumpai patung